Satgas Yonarmet 1 Kostrad terus melakukan pendekatan humanis terhadap warga binaan di daerah penugasan. Salah satunya dengan mengajari tentang kegiatan berwirausaha dan berwisata. Saya tidak melihat Pak Ferdisambo menembak Joshua, sumpah saya Pak. Ucap Ricky kepada Majelis Hakim. Hai Sobat Negeriku, balik lagi bersama gue Sergio Agasta, tentu saja di reactionjapan.com. Ada cerita di balik berita. Seperti biasa, saya akan membacakan 5 berita populer di japan.com. Salah satu beritanya tentang Ferdisambo. Dan masih banyak berita-berita yang menarik lainnya yang perlu kita bacakan. Selengkapnya hanya di reactionjapan.com. Oke, berita kelima tentang, kita baca headline beritanya. Prajurit Satgas Yonarmet 1 Kostrad ajari warga binaannya tentang berwira swasta. Oke. Kejadiannya ada di Ambon. Satgas Yonarmet 1 Kostrad terus melakukan pendekatan humanis terhadap warga binaan di daerah penugasan. Salah satunya dengan mengajari tentang kegiatan berwirausaha dan berwisata. Kali ini melalui pos Ramil Luhu Ila di Desa Luhu, Kecamatan Huamal, Kabupaten Seram bagian barat Provinsi Maluku melakukan kegiatan pemberdayaan industri rumah tangga kepada warga setempat. Dan Pos Ramil Luhula, Serma Raden Vidianto menyampaikan kegiatan ini dilakukan sebagai wujud kepedulian dari Pos Ramil terhadap warga dan masyarakat umumnya di Maluku. Nah, setelah beberapa bulan mempelajari situasi dan kondisi di sekitar pos, kami melihat mayoritas mata pencaharian penduduk di sini yaitu petani dan nelayan, kata Serman Raden Fendi, seperti dilansir dalam ketenagaan, tertulis penerangan Satgas Yonarmet 1 Kostrad. Nah, ini adalah bentuk dari jiwa TNI yang memang harus dilestarikan untuk para anggota-anggota TNI lainnya terhadap masyarakat umum yang terkena musibah, bencana maupun kemiskinan yang ada di penugasan. Kata dan susu seperti itu. Kita bacain tentang komentar dari para sobat negeriku ya. Komentar yang pertama dari Wahyu Belajar Hidup. Terima kasih banyak Bapak Tentara. Semoga Bapak-bapak tentara diberikan kesehatan, keselamatan sekeluarga. Amin ya robbal alamin, berkah dan barokah. Oke. Let's go. Oke, berita keempat datang dari dunia perhelatan olahraga yang sangat hype di tahun ini, yaitu tentang Pildun atau Piala Dunia 2022. Headline-nya seperti ini. Argentina versus Kroasia, duel Lionel Messi dan Julian Alvarez borong banyak rekor. Nah, duet Lionel Messi dan Julian Alvarez menorehkan banyak rekor seusai laga Argentina versus Kroasia di semifinal Piala Dunia 2022 kemarin. Tim Tango julukan Argentina berpesta 3 gol ke gawang Kroasia. Gol-gol kemenangan armada Lionel Scaloni lahir lewat aksi dua pemain yaitu Lionel Messi dan Julian Alvarez. Messi membuka keunggulan Argentina lewat penalti pada menit ke-34. Alvarez kemudian melengkapi pesta tim Tango dengan brace-nya di menit 39 dan 69. Nah, Argentina ke final Piala Dunia 2003 tetapi juga menciptakan berbagai rekor bagi Messi dan Alvarez. Simak ulasan japan.com berikut ini ya. Yang pertama, Lionel Messi telah mencetak 16 gol sepanjang 2022. Ini merupakan jumlah terbanyak sepanjang karirnya di level timnas dalam satu musim. Yang kedua, Lionel Messi juga telah terlibat dalam 19 gol di Piala Dunia. Dengan perincian 11 gol dan 8 assist, menyamai catatan sejumlah legenda seperti Miroslav Klose, Ronaldo, dan Gerd Müller. Ketiga, selain itu, Messi juga menjadi pemain pertama yang mencetak gol dan assist pada 4 edisi Piala Dunia berbeda. 4. Di sisi lain, Julian Alvarez menjadi pemain Argentina kedua yang mencetak 4 gol dalam satu edisi Piala Dunia saat berusia 22 tahun. Menyamai dengan catatan legenda tim Tango yaitu Gonzalo Higuain pada tahun 2010. Dan yang terakhir, Julian Alvarez, umurnya 20 tahun dan baru 316 hari, adalah pemain termuda yang mencetak 2 gol di semifinal atau final Piala Dunia setelah Pele dari Brazil pada tahun 1958 di usia 17 tahun 249 hari. Keren ya, Julian Alvarez dan Messi. Apakah nanti dia akan menang? Kita simak terus ya di Piala Dunia. Dan jangan lupa terus baca terus dari berita-berita yang muncul dari japan.com, baik di situsnya maupun di sosial media. Kita lihat komentar dari Sobat Negeriku.
Dari Domi Faro. Buktikan bahwa kalian bisa, para pejuang kemenangan. Semangat terus meraih hasil akhir. Kalian pasti bisa. Salam satu fans Argentina Famos. Ada dari Rinal Gitar Official. Inilah yang dirindukan pecinta sepak bola. Dribble keren banget. Seperti masih muda. Oke, Casco. Oke, berita kepopuler ketiga. Kita sudah masuk ke dalam ranah kriminal. Tadi ke ranah sosial, olahraga, sekarang kriminal. Headline-nya seperti ini. Pasangan kekasih mau menginap di losmen ternyata sudah berdarah duluan. Kenapa nih? Terjadinya di Pontianak nih, sobat negeriku. Pasangan kekasih berinisial NI dan IN, warga Sepauk, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat atau Kalbar, diamankan petugas Polres Sekadau. NI dan IN ditangkap atas praktik aborsi atau pengguguran kandungan hasil hubungan terlarang mereka. Kasat Reskrim Polres Sekadau, Ibtu Rahmat Kartono, mengatakan perbuatan aborsi itu hendak dilakukan di salah satu losmen di Sekadau. Beliau bilang seperti ini, kami telah mengamankan pasangan kekasih yang tertangkap melakukan tindak pidana kesehatan aborsi. Nah, jadi ceritanya gini, si IN dan NI ini ingin cepat-cepat menyewa salah satu losmen di Sekadau, kemudian bertemu dengan resepsionis atau kasirnya di losmen tersebut. Sebelum masuk kamar, mereka berdua dicari oleh losmen karena dia ingin bayar, terus tiba-tiba hilang. Ternyata kasir itu datang ke kendaraan IN dan NI yang datang membawa sepeda motor. Di situ melihat jok sepeda motor itu sudah berdarah, berlimpahan darah. Kemudian salah satu kasir itu panik menelpon polisi. Ternyata IN dan IN itu, pasangan suami istri itu, ketemu di kamar mandi umum di losmen tersebut. Mereka sedang dipojokkan dan melakukan praktek aborsi. Kemudian datanglah polisi-polisi atas laporan dari para karyawan losmen. Akhirnya mereka berdua ditangkap atas tindakan aborsi ilegal. Ini sangat disayangkan ya teman-teman ya. Karena banyak banget di luar sana pasangan suami istri yang ingin memiliki anak, tapi mereka yang sudah punya anak, dikasih kelebihan untuk anak, tapi malah digugurkan ya. Semoga ini sebagai contoh buat kita semua, tidak ada lagi, maupun di Jakarta maupun di Kalimantan ya. Oke. Berita populer kedua datang dari keadaan bencana alam. Headline seperti ini. Gempa magnitudo 5,1 guncang Maluku Tengah. BMKG imbau masyarakat waspada. Ada apa? Nah, gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,1 baru saja mengguncang wilayah Maluku Tengah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG melaporkan gempa bumi yang mengguncang wilayah tersebut terjadi pada Selasa 13 Desember lalu pada pukul 5:10 waktu Indonesia bagian Barat. Berdasarkan laman BMKG, koordinat gempa berada pada 3.16 lintang selatan dan 129.10 bujur timur. Pusat gempa berada pada 22 km timur laut Maluku Tengah. Bunyi informasi resmi dari BMKG tersebut. Sementara itu, pusat gempa dilaporkan di kedalaman 40 km. BMKG juga menyampaikan informasi penting lainnya terkait gempa yang mengguncang di wilayah Maluku Tengah tersebut. Tidak dilaporkan adanya potensi tsunami akibat gempa tersebut. Namun, BMKG menghimbau masyarakat untuk waspada karena kemungkinan ada gempa susulan. Begitulah tadi informasi tentang gempa di Maluku. Kita baca komentar dari sobat negeriku. Dari Caniah, dimanapun kita berada senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, semangat terus ya untuk warga-warga Maluku di sana. Ada komentar kedua dari Telo Kaspo 24. Maluku juga gempa, baru musim nampaknya. Semoga kita selalu waspada. Ya, dimanapun teman-teman berada, sobat negeriku berada, harus waspada terhadap bencana alam maupun bencana buatan. Cashflow. Ayo sobat negeriku, kita sudah mencapai puncak berita terpopuler pekan ini di nomor 1. Headline-nya seperti ini. Ricky Rizal bersumpah di hadapan hakim, Ferdy Sambo tidak menebak Joshua. Salah satu terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat atau Brigadir J, Ricky Rizal kembali menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Dalam kesaksiannya kali ini, Ricky bersumpah bahwa dirinya tidak melihat Ferdy Sambo menembak Joshua dalam peristiwa pembunuhan di Duren 3. Saya tidak melihat Pak Ferdy Sambo menembak Joshua, sumpah saya Pak, ucap Ricky kepada majelis hakim. Lalu ketika ditanya tepatnya ke arah dinding yang mana, Ricky pun menjawab saya tidak memperhatikan. Polisi yang berasal dari Bintara itu juga menegaskan tidak melihat Ferdy Sambo membawa senjata saat masuk ke rumah dinas di Duren 3. Ricky juga tidak melihat Ferdy Sambo menggunakan sarung tangan. Sebagaimana kesaksian terdakwa lainnya, Barada Richard Eliezer. Ricky menambahkan, dari awal juga sudah saya sampaikan di testimoni saya bahwa saya tidak melihat kalau Ferdy Sambo pakai sarung tangan. Jadi ini sangat kontra dengan keterangan dari Baradae ya, bahwasanya Ferdy lah yang menembak dan menggunakan sarung tangan. Ya, kita bacain komentar dari para sobat negeriku. Komentar yang pertama dari Yasmin Sitompul. Orang ini lebih sayang Sambo daripada anak istrinya. Maksudnya si Ricky Rizal ya. Lalu komentar yang kedua dari Abdullah Lamalas Desang. Saya tidak yakin dia tidak melihat FS menembak almarhum Joshua. Jarak mereka kan dekat. Oke. Seperti yang kemarin-kemarin, ini adalah berita yang sangat kita tunggu-tunggu ya. Terutama sobat negeriku yang sering baca di jpnn.com. Berita tentang Ferdy Sambo ini selalu di urutan pertama. Ya, kita serahkan sajalah kepada majelis hakim, kepada meja hijau, kemana arah hukumnya. Semoga juga dikasih hukuman yang setimpal bagi yang bersalah menurut Pak Majelis Hakim. Oke? Let's go. Nah, itu tadi sobat negeriku 5 berita terpopuler di jpnn.com pekan ini. Silahkan di like, di komen, di subscribe yang belum subscribe di channel YouTube jpnn.com. Gue Sergio Agasta, sampai jumpa pekan depan. Bye.